Indonesia sangat kaya dengan sumber daya alamnya, termasuk berbagai mineralnya yang biasanya selama ini kita ekspor, kita jual ke luar negeri sebagai bahan bakunya. Akan tetapi bila kita olah bahan baku ini, tentu saja akan memiliki nilai jual yang lebih dan tentu saja menguntungkan bagi kita sebagai negeri. Oleh sebab itu, pemerintah sekarang mendorong upaya melakukan hilirisasi sehingga bahan baku ini juga bisa memiliki nilai tambah yang lebih dan mendorong proses industrialisasi yang tentu saja akan meningkatkan kapasitas ekonomi Indonesia. Nah, salah satu bahan baku yang bisa diolah adalah tembaga. Nah, Insight with Desi Anwar saat ini berada di smelter PT Freeport Indonesia di Kecamatan Manyar di Kabupaten Gresik, khususnya di kawasan ekonomi khusus. Di sini konsentrat tembaga diolah, dimurnikan sehingga akhirnya menjadi katoda tembaga yang bisa diekspor dan tentu saja digunakan dengan nilai tambah yang lebih lagi. Nah, mari kita lihat apa-apa saja proses yang berlangsung di smelter ini. Kita akan berjumpa dengan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia. Halo. Halo Mbak Desi, apa kabar? Tentu saja. Welcome. Terima kasih banyak. Smelter projectnya Freeport Indonesia. Iya, kita berada di Kabupaten Gresik di Manyar. Ini namanya Project Smelter Manyar. Iya, padahal yang smelter pertama kita juga di Manyar juga. Di Manyar tapi juga, we name tapi it like Manyar Smelter Project. Ini Manyar Smelter Project, tentu saja ini Presiden Direktur PT Freeport Indonesia. Dan kalau kita, biasanya kita di Papua ya, melihat langsung ya Hulunya. proses hulunya. Sekarang nih hilirnya. Sekarang hilirnya. Dan kita lihat ini banyak sekali kesibukan. Pak Tony, mungkin untuk menjelaskan kita sambil lihat-lihat dulu bagaimana. Setuju. You lead the way. Setuju. Silakan. Oke. PT Freeport Indonesia sedang membangun smelter kedua di Gresik, Jawa Timur agar 100% konsentrat tembaga yang mereka hasilkan bisa diolah sendiri menjadi produk jadi seperti katoda tembaga, pengantar panas, hingga kabel listrik. Saat ini PT Freeport Indonesia telah memiliki smelter pertama di Gresik yakni PT Smelting yang baru menyerap 40% konsentrat tembaga yang mereka hasilkan. Sisanya, 60% diekspor dalam bentuk konsentrat tembaga. Pembangunan smelter kedua ini pun dirancang untuk mampu menyerap 100% konsentrat tembaga. Kapasitas pengolahan PT Smelting Indonesia selama ini adalah 1,3 juta ton konsentrat tembaga per tahun dan mampu menghasilkan 300.000 ton katoda tembaga. Sementara smelter kedua dicanangkan mampu mengolah 1,7 juta ton konsentrat tembaga per tahun dan mampu menghasilkan 600.000 ton katoda. Penambahan kapasitas produksi di PT Smelting dan pembangunan smelter kedua yang kini progresnya mencapai 90,5% ini merupakan langkah strategis PT Freeport Indonesia guna mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan nilai tambah lewat kebijakan hilirisasi tambang di Indonesia. Insight with Desi Anwar, saya ditemani oleh Presiden Direktur PT Freeport Indonesia. Kita berada di proyek Manyar Smelter. Ini merupakan smelter yang kedua yang dimiliki oleh Freeport Indonesia. Mungkin Pak Tony bisa jelaskan mengenai proyek ini dan kira-kira progresnya, pembangunannya, dan saat ini kita sudah sampai di mana? Silakan. Oke, thank you Mbak Desi. Jadi
proyek smelter ini yang kita bangun ini adalah smelter yang kedua. Yang pertama udah beroperasi dari tahun 98 kerjasama sama Mitsubishi. Dan pembangunan smelter kedua ini yang merupakan smelter tembaga single line terbesar di dunia yang pernah dibangun. Single line itu apa? Single line jadi satu line, ada yang double line. Ini yang single line, jadi ada satu jalur aja dia. Satu jalur. Satu Oke. jalur aja, ini yang terbesar di dunia, kapasitas 1,7 juta ton konsentrat tembaga yang bisa diproses di sini. Dan ini sebagai hasil dari kesepakatan kami dengan pemerintah di tahun 2018. Di mana pemerintah memperpanjang operasional PT FI sampai dengan 2041, memberikan stabilitas hukum dan perpajakan, dan sebagai in return kami diwajibkan untuk mendivestasi 51,2% dan itu sudah terjadi. Ya. Banyak yang ini belum pernah terjadi. Enggak, itu sudah terjadi di tahun 2018 tanggal 21 Desember. Jadi kira-kira sudah lebih dari 5 tahun. Dan yang kedua adalah untuk membangun satu smelter baru lagi. Iya. Jadi Dan kita inilah inilah satu sekarang smelter yang baru. kita bangun saat ini. Dan progresnya sampai dengan hari ini sudah 88% kira-kira. 88%. Jadi kita ini akhir tahun 2023, dimulai tahun 2018. Dimulai 2018, tapi memang itu masih pematangan lahan dan lain sebagainya yang memakan waktu cukup lama. Karena ini dulu daerahnya tambak dulunya. Jadi walaupun oleh kawasan industri JP sudah dipadatkan, dikeringkan, tapi kita masih tingkatkan lagi. Kita tambah lagi 4 meter tingginya, kemudian kita press lagi. Karena ini smelternya besar sekali, kita harus pastikan bahwa tanahnya betul-betul kuat untuk menahan beban sekian besar. Iya, ini menurut saya sangat menarik karena dibangun di kawasan khusus, kawasan ekonomi khusus. Kawasan ekonomi khusus di Gresik. JP ya, Iya. yang ada pelabuhannya. Ada pelabuhannya, nanti rencana ada residential area juga buat para pekerja. Dan intinya Dan luasnya ini seberapa besar yang dimiliki yang oleh kita Freeport? yang kita sewa dengan hak pembeli dari JP adalah 100 hektar di sini. Dan ini kita adalah major tenant di sini. Oke, jadi mulai tahun 2018, jangka waktu yang diberikan tenggatnya sampai kapan Pak Tony? Jangka waktu sebuah IUPK itu adalah 5 tahun setelah IUPK. Jadi harusnya 21 Desember 2023 ini sudah selesai, namun kan ada COVID. Ya. COVID itu merupakan satu keadaan darurat nasional, bencana darurat nasional, ada kepresnya, dan dalam IUPK kita, dalam peraturan juga disebutkan bahwa kalau misalnya dalam keadaan darurat, keadaan kahar, itu bisa Diperpanjang. Ya. Diperpanjang sampai kapan dan deadline-nya sehingga harus mau tidak mau selesai kapan? 1 tahun, yaitu deadline-nya di akhir 2024, di Desember 2024 harus sudah berproduksi penuh. Dan rencananya kami akan bisa memulai operasi dari smelter ini di bulan Mei 2024. Tapi Jadi dari masih mulai sekitar 5 operasi bulan lagi itu ya? perlu ramp up secara bertahap supaya mencapai kapasitas produksi penuh di bulan Desember 2024. Oke, jadi bulan Mei sudah bisa mulai beroperasi. Mulai beroperasi. Jadi 100% smelter ini akan selesai pada bulan Mei. Pembangunannya Secara fisik. ya, secara fisik akan selesai bulan Mei, udah commission di Ya. bulan Mei. Sudah Tapi commission, full semua connected, capacity. sudah bisa ignition on. Iya. Jadi kalau ini mungkin masih di garasi tapi mobilnya. Masih di garasi. Tapi kalau udah masuk jalan itu nanti bulan Desembernya. Bulan Desember untuk beroperasi penuh. Oke. Nah, Pak Tony, karena saya juga ini pertama kali saya ke smelter di sini dan terus terang kurang paham apa sih itu smelter, untuk apa, dan mulai dari proses pembangunan smelter ini apa-apa saja yang perlu kita ketahui dan bisa Oke. kita pelajari. Jadi pada dasarnya yang kami lakukan menambang itu di hulu adalah menambang biji tembaga. Biji tembaga kemudian di sana sudah diolah menjadi konsentrat tembaga dengan nilai tambah 95%. Konsentrat tembaga ini yang biasanya kami kirim sebagian ke smelter yang sudah beroperasi dari tahun 98, 40%-nya sisanya kami tetap ekspor. Pemerintah berharap ini kita bangun lagi supaya 100% bisa dimurnikan di dalam negeri. Jadi smelter itu adalah sebenarnya pemurnian dari konsentrat tembaga. Sehingga di sini nanti akan diproduksi konsentrat tembaga, kemudian di sini dimurnikan melalui furnace ini, ada smelter furnace, ada converter furnace, kemudian menghasilkan anoda tembaga. Itu bentuknya lempengan yang masih mengandung tembaga emas perak, dibawa ke area yang nanti akan kita kunjungi.
proses elektrolisa di situ selama 21 hari. Anodanya kemudian luntur menjadi lumpur anoda. Sisanya itu adalah yang katoda tembaga yang merupakan 99,9% tembaga. Nah, lumpur anodanya ini itu mengandung emas dan perak dan beberapa logam mulia lainnya. Itu kemudian dibawa ke proses melalui pipa ke PMR, namanya Precious Metal Refinery, yang letaknya adjacent, jadi dalam satu kompleks ini juga, untuk dimurnikan di situ yang akan menghasilkan emas batangan dan perak batangan. Jadi dengan penambahan smelter ini ada kenaikan margin 5% gitu dari segi nilai Kenaikan tambah. margin kira-kira sekitar 5%. Tapi yang lebih penting dari itu adalah bahwa industri yang lebih hilir lagi, multiplier efeknya akan besar. Kenapa? Karena kan pemerintah sekarang sedang mencanangkan yang namanya membentuk ekosistem electric vehicle. Antara lain baterai electric vehicle. Baterai electric vehicle itu memerlukan tembaga kira-kira 10% kandungannya. Jadi ini akan sangat bermanfaat untuk industri yang mendukung ekosistem electric vehicle, dan juga tembaga digunakan 70% di dunia ini untuk menghantar listrik. Jadi dengan semakin banyaknya orang membangun renewable power plant ya untuk mengurangi emisi karbon dan juga transisi energi, ini akan membutuhkan tembaga lebih banyak lagi. Dan kalau itu dibangun di Indonesia, tentu saja keberadaan katoda tembaga ini akan sangat membantu untuk menunjang industri yang lebih hilir lagi. Oke, dan kapasitas ini katanya kalau maksimum bisa berapa? 1 tahun 2 juta? 3 juta, di sini 1,7 juta. 1,7 juta Di ton. tempat yang udah duluan itu 1,3 juta. Jadi total kita akan punya 3 juta ton kapasitas input konsentrat tembaga untuk dimurnikan menjadi katoda tembaga emas dan perak. Jadi kapasitas bisa 3 juta. Nah, selama ini Pak Tony diapakan katoda tembaga ini kalau sudah dimurnikan? Sudah berapa banyak yang dijual, diekspor, dan berapa banyak yang dipakai di dalam negeri? Jadi selama ini dari tahun 98 itu di smelter PT Smelting namanya yang punya Freeport juga sebagian, itu diproduksi 300.000 ton katoda tembaga setiap tahun. 300.000? 300.000. Itu Dan nanti dari smelter ini akan memproduksi 600.000 ton katoda tembaga. Jadi total dengan diekspansinya PT Smelting itu total bisa 1 juta ton katoda tembaga yang diproduksi di dalam negeri. jadi 2 kali lipat ya ini Iya, banyaknya kira-kira daripada 2 kali yang di lipat PT dari Smelter. Nah, yang sementara ini yang 300.000 itu rata-rata di mana? 300.000 ton itu sementara ini 50% dikonsumsi di domestik, 50% lagi masih diekspor. Jadi kalau seandainya kami selesai di bulan Mei atau bulan Desember beroperasi penuh tahun depan, itu industri hilirnya masih belum muncul lagi, yang lebih hilir lagi, ya terpaksa juga ini harus diekspor juga. Sayang tapi kan. Sayang kan udah ada bahan bakunya dalam negeri. Ya kenapa nggak kita bersama-sama dengan pemerintah berusaha mengundang investor-investor yang menggunakan katoda tembaga sebagai bahan baku untuk menanamkan uangnya membangun pabrik di Indonesia. Tidak seperti proyek-proyek lain, ini pembangunan smelter ini harus betul-betul hati-hati. Jadi kami juga tidak ingin gegabah, nggak mau cepat-cepat buru-buru selesai. Kita perlu pastikan semuanya itu terinstall dengan baik. Saya hanya ingin lebih paham saja karena ini kan ada supply and demand ya. 300.000 saat ini sudah diproduksi, 50% diekspor, 50% dikonsumsi di dalam negeri. Berarti kalau tahun 2024 ada tambah 600.000, itu seharusnya lebih banyak ke ekspornya. Ya? Harusnya begitu. Tapi memang mungkin perlu ada kebijakan pemerintah. Kenapa? Mungkin sekarang ini kan kebutuhan tembaga itu bukan hanya dari katoda tembaga saja dipenuhinya. Tapi dari ada scrap tembaga, ada juga yang masih impor. Jadi ini mungkin perlu kebijakan yang betul-betul matang. Kenapa? Karena kami akan memproduksi total 1 juta ton kira-kira katoda tembaga, belum termasuk Aman Mineral yang juga sedang membangun smelter. Yeah. Mereka juga akan menghasilkan barangkali mungkin sekitar
300 atau 400 ribu ton katoda tembaga. Jadi kita akan jadi pemain utama di dunia nih Iya, harusnya untuk produsen demikian. katoda tembaga. Iya, dan ini semua harus ada off takernya kan, mau tidak Iya. mau ya. Sayang kalau kita punya begitu banyak tapi tidak ada yang pembeli. Karena tujuannya kan kita mendapatkan nilai tambah Betul, ya, walaupun nilai tambah kalau lanjutan. nilai tambah lanjutan walaupun hanya 5% kalau khusus untuk tembaga. Tapi dari progres ini, nah kita lihat kenapa ini kawasan ekonomi khusus Kawasan ya. ekonomi khusus. Kenapa dipilih di sini dan dalam pembangunan ini apa-apa saja yang sudah istilahnya berlangsung dari segi berapa SDM-nya, teknologinya seperti apa, dan lebih penting lagi berapa investasi yang sudah dikeluarkan Freeport. Jadi pertama kenapa dipilih di sini? Tadinya kami ada beberapa lokasi yang kami pilih. Satu di JP sini, yang kedua di kawasan industri petrokimia Gresik, yang juga di Manyar 10 km dari sini. Yang ketiga adalah di Papua. Dengan seluruh pertimbangan yang ada, dengan weighted average yang kami miliki, kemudian yang kami nilai itu termasuk ketersediaan tenaga kerja konstruksi, ketersediaan pelabuhan dalam, ketersediaan infrastruktur, ketersediaan dan ongkos logistik dan lain sebagainya, akhirnya dipilih di JP sini yang paling memungkinkan untuk dibangun. Karena keekonomian dari smelter ini sebenarnya tidak ekonomis banget gitu. Iya. Tapi yang dipentingkan adalah, diutamakan adalah untuk menunjang ekosistem elektrifikal tadi. Itulah makanya kami akhirnya membangun di sini. Dan saat ini sekarang lagi peaknya itu ada 26.000 orang yang bekerja di sini. 26.000 orang, dari mana-mana saja mereka? Dan sebagian besar dari Gresik ya, 50% dari Gresik, selebihnya ya dari Jawa Timur dan juga dari daerah lain. Ekspatnya kira-kira 2% lah. Ya. Nah, PT Smelting kan sudah lebih dahulu ada, kalau tidak salah dari akhir tahun 90-an ya, Ya, sudah Pak lama. Tony. Apa perbedaannya dengan smelter di Manyar ini dari segi desainnya ataupun teknologinya? Kalau dari segi desainnya, teknologinya yang PT Smelting itu karena kami partner dengan Mitsubishi, itu teknologi Mitsubishi, Jepang. Jepang. Kalau ini? Kalau ini teknologi Outotec dari Finlandia. Hampir sama tapi nggak sama, sejenis tapi nggak sama. Ada sedikit perbedaan, tapi operasionalnya memang tidak terlalu jauh berbeda. Dan kami sampai dengan hari ini sudah mengeluarkan 2,95 miliar dolar atau sekitar 42 triliun, 43 triliun kira-kira dari total 3 miliar dolar. Ya mungkin 3 miliar Yang mungkin dolar plus, dialokasikan. Ini termasuk mahal. Kalau misalnya profit Freeport tahun ini kira-kira berapa Pak Tony? Kalau profit Freeport tahun ini, net profit kita bisa diperkirakan sekitar 3 miliar dolar. Ya, jadi 45 istilahnya triliun. hampir sama dengan profit yang didapatkan Pak. Tapi ini kan investasi tapi ini ya. kan investasi jangka panjang ya. Kita merencanakan ini paling tidak untuk 30 tahun ke depan. Ya. Tapi kenapa kali ini memilih dari Finland? Kalau dulu kan Mitsubishi, apa yang menjadi Memang ada konsiderannya? hal bahwa kalau Mitsubishi dia maunya dia yang mengoperate. Nah kami mau mengoperasikan sendiri sehingga setelah dihitung-hitung dan lain sebagainya, kami memilih Outotec Finlandia sebagai teknologi. Jadi, Tapi untuk precious metal refinery-nya itu adalah teknologi yang dari Hatch Kanada. Oke. Ya. Dari Jadi Hatch mix Kanada ya? dan Metso ya. Jadi pembangunan ini tadi tenaga kerjanya 22 ribuan ya? Sekarang ini lagi peaknya 26.000. 26. Total kumulatif kira-kira 40.000. Oke, tapi nanti kalau sudah beroperasi dan di Kira-kira bawah mungkin berapa jumlah 1.200 sampai karyawannya? 1.500 orang, Dan termasuk services yang lainnya. Dan itu akan diambil dari SDM lokal, Pak Tony? Sebagian besar, jadi policy kita sama seperti di Papua, di Hulu, policy kita adalah pertama dicari dari lokalnya, yaitu dari kabupaten itu sendiri. Kalau dari kabupaten yang nggak tersedia, baru kita cari ke provinsi. Kalau di provinsi nggak tersedia juga, baru kita cari di luar provinsi. Ya, harusnya di Gresik ini apalagi ini kek ya, dan juga Iya, banyak saya memang lihat ini. harusnya banyak. Tapi banyak. memang smelter tembaga ini kan baru ada satu di Indonesia, yaitu PT Smelting. Ini yang kedua. Jadi untuk operasionalnya kita perlu men-train orang-orang. Nah, dari segi keamanan kan kita dengar katanya ada yang di Morowali, ada yang meledak, Tungku dan lain sebagainya. Ini
mirip-mirip nggak? Apakah kira-kira Kami dari sangat menyesal, safety kami aspeknya? sangat berduka ya dan prihatin dalam atas kejadian tersebut, dan biar bagaimana itu kan adalah bagian dari industri smelter. Ya. Dan makanya memang tidak seperti proyek-proyek lain. Ini pembangunan smelter ini harus betul-betul hati-hati. Jadi kami juga tidak ingin gegabah, nggak mau cepat-cepat buru-buru selesai. Kita perlu pastikan semuanya itu terinstall dengan baik, terbuat dengan baik bahan-bahannya semuanya. Dan quality control kita betul-betul ketat soal ini. Dan memang makan waktu agak lebih lama dibandingkan dengan yang dibangun di tempat lain di Indonesia, tapi kami akan pastikan bahwa untuk menghindari risiko-risiko tersebut. Safety first itu penting. Safety ya. first. Ini kan harus sustainable, Pak Tony. Kalau dari segi prosesnya itu sendiri, ini kan datang konsentratnya dari Papua ya. Dari Papua. Coba bisa jelaskan sedikit berapa lama menciptakan dari konsentrat tembaga itu akhirnya menjadi katoda yang bisa naik kapal lagi untuk diekspor ataupun dikonsumsi di. Jadi dari Papua konsentratnya dengan kapal itu sekitar 7 hari. Kita ada pelabuhan yang dedicated untuk kegunaan Freeport saja. Dari situ akan diangkut melalui conveyor belt ke tempat storage konsentrat. Kemudian dari situ mulailah diproses, dilakukan proses dryer, dikeringkan dulu konsentratnya. Kemudian dibawa ke furnace. Furnace ada smelter furnace, ada converters furnace. Dari kedua ini kemudian tadi saya sampaikan terbentuk yang namanya anoda tembaga. Nah itu prosesnya mungkin sekitar 8 sampai 10 jam proses itu. Dari anoda tembaga yang sudah merupakan lempengan yang mengandung tembaga emas dan perak itu dibawa ke proses elektrolisa atau pemurnian tembaga. Itu memakan waktu kira-kira 21 minggu. 21 hari, 3 minggu 21 hari. Jadi kalau keseluruhan proses ini mulai dari pengangkutan dari Timika, kemudian sini kira-kira 1 bulan. Mulai dari mengangkut dari Timika sampai dengan dia menjadi katoda tembaga yang untuk siap dikapalkan kira-kira 1 bulan. Dan ini nanti akan continue kan? Continue 24 jam 1 hari, 365 hari setahun. Iya, Kecuali ada maintenance period ya kira-kira 75 hari dalam setahun di mana ini harus shutdown. Tapi pasti ada tantangan ya dalam pembangunan, perancangan dan lain sebagainya. Apa kira-kira yang terberat Pak Tony dalam membangun sebuah smelter yang kita harapkan menjadi salah satu yang terbesar di dunia? Tantangan paling utama adalah project manajemennya. Maksudnya adalah untuk, kan ini kami menunjuk Chiyoda sebagai main kontraktor. Kemudian Chiyoda menunjuk ada 10 barangkali subkontraktor, dan ke bawahnya lagi ada lagi sub-subnya lagi untuk mengerjakan proyek raksasa ini. Dan memang untuk memadukan semua schedule ini itulah tantangan yang paling berat adalah project management. Sedangkan tantangan lainnya adalah tantangan alam, kadang-kadang Gresik memang ekstra panas ya. Tapi alhamdulillah puji Tuhan bahwa kita selalu safety record kita bagus di sini. Itu penting ya. Jadi kita juga tambahkan medical check up facilities di sini karena belum banyak klinik yang bisa kemudian menampung jumlah karyawan yang begitu banyak untuk konstruksi ini. Jadi kita siapkan tambahan medical check up facilities di sini yang secara reguler memeriksa kesehatan dan terus yang namanya faktor safety dikedepankan. Sekarang ini udah 23 jam non lost time injury. Jadi quite a good record. Ya bagus, kita harapkan zero accident ya. Dan kita juga lihat kita harus menggunakan APD, tapi ngomong-ngomong ini kan sudah boleh dilepas karena boleh ini ya, karena ini clear sudah area, tidak ada kegiatan yang berdebu sehingga ini boleh dicopot. Ya, jadi ini bisa dikatakan sudah 90% ya. Selesai kan Pak? Ya, akhir tahun ini masih 4 hari lagi kita berharap 90% bisa tercapai. Kita yakin, saya yakin 90% tercapai. Nanti kan bulan Mei akan ada ini soft launch-nya. Ya, mulai ignition on. Tadi saya sampaikan perlu kita pikirkan bersama dengan pemerintah dan stakeholders lainnya adalah bagaimana untuk mendatangkan investor yang menggunakan katoda tembaga itu untuk masuk ke Indonesia. Dan Nah, Pak Tony, kalau kita lihat dari keseluruhan itu kan PT Freeport Indonesia dan juga mungkin
apa kira-kira ya sudah dipikirkan penggunaan atau maximizing dari produk yang ada di sini Pak Tony? Terus terang. Jadi Karena kan ini kan nanti saya kalau lihat dari pasti kami, ada oversupply. kami kan ini penambang. Hilirisasi pertambangan itu memang ujungnya adalah produksi metal. 99,99%, yaitu katoda tembaga 99,99%, emas batangan juga 99,9%. Saya belum sebutkan jumlahnya kira-kira 50-60 ton setahun emas. Yeah. Peraknya kira-kira sekitar 200-an ton per tahun. Disitulah berhenti hilirisasi kita. Selanjutnya adalah manufacturing, fabrikasi dan lain sebagainya. Ya memang yang perlu tadi saya sampaikan perlu kita pikirkan bersama dengan pemerintah dan stakeholders lainnya adalah bagaimana untuk mendatangkan investor yang menggunakan katoda tembaga itu untuk masuk ke Indonesia. Dan juga mungkin emas sebagian kita akan di offtake oleh Antam. Iya. Kalau emas kan mungkin juga beda lah karena pasarnya kan juga sedang bagus. Kalau sekarang tembaga ini bagaimana pasarnya Pak Tony? Terus Kalau kita pasarnya, lihat selama beberapa tahun terakhir kalau dari ini, beberapa ahli termasuk dari McKinsey memperkirakan memang ini kebutuhan tembaga dunia akan meningkat terus. akan meningkat. Sementara belum ada tambang-tambang besar yang siap berproduksi dalam waktu dekat ini. Sehingga memang demand-nya akan lebih tinggi lagi daripada supply-nya. Yang sekarang juga sudah cukup tinggi. Ya. Nah, tembaga ini untuk renewable itu sangat penting ya Pak Tony. Mungkin bagi kita yang bukan misalnya, ahli untuk apa-apa saja. PLTB, tenaga baju ya, wind farm itu. Setiap megawatt akan membutuhkan tembaga 1,5 ton. Solar panel itu setiap megawatt membutuhkan 4 ton tembaga. Jadi kalau di Indonesia ada potensi solar panel sekian gigawatt, ya dikalikan aja sama 4 ton tembaga. Gigawatt itu kan 1 million watt, million megawatt. Jadi bisa dikalikan berapa, itu akan banyak sekali kebutuhannya. Sehingga yang kita produksi barangkali juga akan kurang. Dan mobil listrik membutuhkan tembaga 4 kali lipat lebih banyak daripada mobil biasa. Dan itu salah satu contoh, belum lagi untuk industri lainnya ya. Amdalnya bagaimana Pak Tony dan apakah ada limbah yang beracun atau bagaimana Jadi proses hampir semua dari... proses ini kita utilize. Dari proses produksi ini kemudian kita mempunyai byproduct. Ampas yang dijadikan byproduct adalah asam sulfat. Asam sulfat ini 1 tahunnya kita akan memproduksi kira-kira sekitar 1,5 juta ton. Dan itu kita udah ada fasilitas penampungannya, ada 8 tangki besar yang bisa menampung kira-kira mungkin sekitar 200.000 ton asam sulfat, dan ini akan kita jual domestik. Antara lain kebutuhannya kan untuk pabrik-pabrik pupuk ya biasanya ya. Pabrik pupuk. Ada juga terak tembaga di sini yang akan kita proses lagi. Di sini juga akan dibangun mini crusher dan ball mill untuk menghancurkan terak tembaga itu untuk diproses lagi. Dan slag-nya dari slag itu juga bisa dijual. Maksudnya ada yang off-taker-nya akan ada, antara lain untuk kebutuhan pabrik semen. Tapi carbon footprint-nya itu sendiri, ini listrik kan pasti harus banyak kan penggunaan listrik? Jadi kami menggunakan listrik dari PLN. Dan dari PLN Kenapa nggak bikin sendiri Pak Tony? Kalau kita bikin sendiri mungkin akan lebih mahal. PLN kan di Jawa Timur excess capacity-nya banyak. Oh begitu. Tapi ke depan kan tinggal pasang solar panel begitu Pak Tony. Solar kan panelnya ini kita kebutuhan 150 megawatt running. besar ya. Jadi kalau solar panelnya nggak cukup, barangkali kan solar panel hanya perlu hektarage yang besar. Dan tapi nanti kan PLN juga punya hitungan bahwa seberapa banyak listrik yang disalurkan ke kita itu dari renewable energy. Iya. Jadi ada hitung-hitungan yang bisa diverifikasi. Ini penting kan karena makin lama ke depan kita kan harus lebih emisi karbon kita kan harus dikurangi Pak Tony. Dan kita juga lagi sedang dalam proses untuk nanti operasional kita mungkin sebagian besar akan menggunakan alat-alat yang menggunakan listrik, forklift dan juga kendaraan-kendaraannya akan menuju pada penggunaan kendaraan listrik. Ya, semua harus ramah lingkungan lah. Ini sampai tahun 41 ya ini operasional PT FI sampai 2041. Tapi smelter ini bisa berlanjut terus. Bisa berlanjut terus. Bisa berlanjut terus. Kita lihat kalau nanti. penambangannya sampai 2041
dengan adanya kemungkinan besar akan diperpanjang oleh pemerintah sampai 2061 atau mungkin lebih, yang sedang dalam proses finalisasi dengan pemerintah. Pak Tony, ini luar biasa kalau kita melihat ini bahwa banyak sekali aktivitas, berarti ada multiplier efeknya juga bagi kawasan ini ya, penambahan. Satu lagi saya mau tambahkan, Desi. Tadi kan saya bilang bulan Mei itu ignition on. Ya, Tapi belum produksi katoda tembaga. Kenapa? Kita harus pastikan dulu bahwa semua tungku-tungku ini yang raksasa-raksasa ini tuh berfungsi dengan baik sebelum kita isi dengan konsentrat. Dan ini adalah untuk menghindari apa yang terjadi di beberapa tempat lain di Indonesia. Safety first. Safety first. Jadi kita baru akan produksi kira-kira mungkin sekitar 5-6 minggu setelah ignition on. Baru bisa konsentratnya kita feeding dan sebulan kemudian memproduksi katoda tembaga atau 22 hari. Iya, Pak Tony, ini udah mulai panas di sini. Mungkin saya juga ingin masih melihat-lihat karena luasan ini ada 100 hektar ya? 100 hektar, 103 hektar to be precise. 103 hektar, dan bicara mengenai pembangunan ini lokal ininya, local kontennya berapa banyak ini? Local Seperti kontennya kita bajanya atau di atas dari bahan materialnya? Di atas dari yang disyaratkan oleh pemerintah. Sekitar 25%. Local kontennya? Iya. Tapi ya memang kalau mesin-mesin itu ya kita memang harus mau tidak mau ya? Karena ya, memerlukan dan itu kualitas. juga yang membuat kita ada keterlambatan setahun karena si equipment provider ini mereka juga terkena COVID semuanya. All over the world terkena COVID. Dan hampir 3 M ya, dolar. 3 miliar dolar. Ya, tapi it's worth it lah. Pak Tony, ajak saya lagi ya, kita tetaplah bersama Insight with Desi Anwar, masih ditemani oleh Presidir PT Freeport Indonesia. Kita berada di smelter Manyar di Kabupaten Gresik. Tetaplah bersama kami. Ya. Oke. Memang tambang itu mengubah bentang alam. Iya. Jadi yang ada dulu gunung ekstraksi, menjadi ada lubang. ekstraksi, ada diambil bagian, tapi we can do it in a sustainable way. Insight with Desi Anwar, saya berada di smelter PT Freeport Indonesia di Manyar, Kabupaten Gresik. Saya ditemani oleh Presiden Direkturnya Tony Wenas. Pak Tony, kita sudah pindah tempat, lokasi smelter ini 100 hektar ya. Persisnya 100. sekarang kita di mana? Sekarang kita berada di tempat copper refinery. Bisa jelaskan? Jadi tadi kan kita di smelter furnace sama converter furnace, di situ kan dihasilkan lempengan anoda tembaga. Nah, itu dibawa pakai truk ke sini, direndam melalui proses elektrolisa selama 21 hari. Itu kemudian anodanya akan turun menjadi lumpur anoda. Yang tersisa di lempengan itu adalah katoda tembaga murni 99,9%. Iya. Dan lumpur anodanya akan dibawa melalui pipa yang ada di sebelah sana. Itu ke fasilitas yang di sebelah sini. Itu adalah precious metal refinery atau pemurnian logam mulia. Oke, seperti yaitu emas, perak, dan ada beberapa logam ikutan lainnya. Oke, emas. Berapa emasnya bisa diproduksi dari lumpur? Mungkin sekitar 60 ton per tahun. 60 ton per tahun. Jadi kalau dibagi menjadi kilogram, barangkali sekitar 150 sampai 200 kilogram per hari. Sampai 200 kilogram. Ini harga emas sekarang di dunia harga emas sekarang 2050 kira-kira per ounce. 1 ounce itu 31 gram kira-kira. Oke, ini proyek yang luar biasa dan juga kalau menurut saya ini proyek strategis. Proyek strategis nasional. Ini masuk dalam PSN. Ya. Kawasan ekonomi khusus dan salah satu PSN. Tapi ini kan pasti banyak berkolaborasi juga kan, PT Freeport di sini dibantu oleh siapa-siapa saja dan jadi mitranya. kami main kontraktor kita adalah Chiyoda International Indonesia. Di bawahnya Chiyoda tuh ada sekitar 10 lagi subkontraktor, antara lain ada Adikarya, ada Wika juga,
ada pembangunan perumahan, dan ada Sumitomo Construction, ada beberapa lainnya juga. Oke, jadi this is a big project ya A very big sebenarnya. project. Apalagi dengan taraf internasional dan juga dari segi engineeringnya menggunakan desain dari Finland ya. Finland, ini Outotec. Outotec, tapi precious metal refinery-nya dari Hatch, dari Ya. Kanada. Dan kita harapkan juga semuanya akan aman dan sustainable, paling tidak sampai tahun 2041 ketika kontraknya Freeport berakhir. Kontrak di hulu mungkin berakhir, tapi ini bisa berlanjut terus. Masih bisa berlanjut terus. Tapi konsentratnya kemudian ya harus datangkan dari tempat lain. Trennya itu seperti apa sekarang kalau dalam hilirisasi? Karena kita mulai memasuki era hilirisasi, tapi negara-negara lain kan mereka sudah lama melakukannya, khususnya di pertambangan apa? Ya. Jadi kalau di pertambangan, hilirisasi itu kan adalah untuk memproduksi metal ya. Murni 99,9%. Ada beberapa perbedaan antara beberapa mineral, contohnya tembaga, katakanlah versus nikel versus boksit. Kalau tembaga itu kan dia menjadi konsentrat tembaga punya nilai tambah udah 95%, menjadi katoda tembaga tambahan 5% lagi. Kalau nikel, dari biji nikel itu nilai, kalau balik lagi ke tembaga, kalau tembaga dari biji tembaga itu hampir nggak ada nilainya. Ya. Tapi dari nikel itu biji nikel sudah ada nilai tambahnya, tapi kalau dia diproses menjadi ferronikel apalagi nikel matte itu nilai tambahnya akan naik sekitar 50-70%. Jadi sebenarnya lebih masuk akal kalau, Jadi kalau untuk nikel mineral memang. seperti nikel ya. Begitu juga boksit. Boksit begitu diproses menjadi alumina, itu nilai tambahnya sudah naik sekian puluh persen, apalagi kemudian dilanjutkan menjadi aluminium. Nah ini nilai tambah juga akan lebih tinggi deh. Kalau besi ya medium lah kalau besi. Dan itu kalau dari mineral-mineral logamnya kira-kira. Ada kalau batu bara lain lagi kan, lain lagi proses nilai tambahnya telah menjadi DME atau mungkin menjadi lakukan gasifikasi dan lain sebagainya. Tapi intinya adalah jangan digeneralisir semuanya, harus dilihat dari masing-masing mineralnya, masing-masing produk. Nah, karena kalau Freeport kan lebih fokus ke tembaga. Tembaga, itu. kalau kami hanya tembaga. Ya, kalau dari segi strategi bisnis jangka panjang sebagai suatu perusahaan yang memang milik internasional juga, tapi milik Indonesia juga, bagaimana Pak Tony melihatnya? Jadi memang kita kan kalau di tembaga atau di tambang lah pada umumnya, saya bicara khususnya tembaga adalah price taker. Kita nggak bisa menentukan harganya berapa. Harga yang ada di pasar ya itulah yang kita jual. Dan kami Freeport selalu fokusnya adalah kepada hal-hal yang bisa kita kendalikan. Yaitu bagaimana kita memproduksi sesuai dengan bisnis plan yang sudah disepakati dengan pemerintah sampai 2041 dengan cara yang aman dan berkelanjutan. Tapi melihat dari prospek tembaga, tadi saya sampaikan bahwa tembaga ini prospek. Kalau dalam beberapa konferensi di LMI saya hadir 2 bulan lalu ya, itu dibilang the future of minerals is copper. Kenapa? Karena trennya permintaannya akan naik terus, renewable energy memerlukan banyak copper, electric vehicle memerlukan banyak copper, dan kegunaan-kegunaan lainnya, dan tidak ada tambang yang scalable yang akan beroperasi dalam waktu dekat, tambang tembaga gitu ya. Sehingga memang kami meyakini bahwa ini adalah satu hal yang positif bagi Freeport dan tentu saja positif bagi bangsa dan negara ini kan, karena memiliki 51,2%. Kalau harga tembaga $4 sekarang tuh 3,9, $4 per pound, dan harga emas tuh $1.800 per ounce, sekarang harganya 2000-an. Itu kami dari tahun 2018 sampai 2041 bisa berkontribusi kepada negara sekitar $80 miliar atau 1.200 triliun dengan rencana produksi yang sudah ada sekarang. Dan itu memang sudah terbukti dalam beberapa tahun terakhir ini kita memberikan kontribusi yang signifikan bagi negara, termasuk bagi pemerintah daerah. Tahun lalu kami berkontribusi kepada negara kira-kira 55 triliun. Tahun ini mungkin sedikit berkurang karena apa? Karena ada sebagian cash kami harus disimpan di bank dalam rangka DHE, dana hasil ekspor 30% harus itu tertanam di bank, nggak bisa diapa-apain, sehingga belum bisa bayar dividen tambahan lagi. Jadi tapi ini intinya adalah kontribusinya lumayan cukup besar yang diberikan cukup besar. Dan kepada daerah tahun lalu tuh 8,7 triliun.
Dan tahun ini diperkirakan sekitar 8 triliun. Jadi cukup besar ya. Besar sekali. Dan untuk ini daerah. sampai apalagi tahun Provinsi Papua Tengah sekarang cuma punya 8 kabupaten. Iya. Jadi sampai tahun 2041 bisa diproyeksikan hampir sampai 80 miliar. 80 miliar dolar. Tapi kira-kira. untuk perusahaan itu sendiri mendapatkan kira-kira kalau seperti dari 100% apa? pendapatan PT FI, Freeport-McMoRan itu mendapatkan kira-kira 25%-nya. 75%-nya adalah ke pemerintah. Ya, jadi ini betul-betul sebuah proyek nasional. Sebuah proyek nasional yang Kalau sangat secara bagus. keseluruhan ya, industri pertambangan itu sendiri, apalagi kita melihat kan kecenderungannya kan sekarang semua go green. Green energy dan sesuatu yang memang ekstraktif itu mungkin dilihat dari dampak lingkungannya dan lain sebagainya. Kita buka perspektif industri pertambangan secara keseluruhan. Is this a sunset industry, Pak Tony, ke depan untuk pertambangan? Kalau untuk mineral-mineral utama, katakanlah yang istilahnya base metal ya, tembaga, besi, nikel, aluminium, itu base metal. Jadi the civilization is basically using base metals. Dan itu Untuk tidak akan berubah. Itu tidak akan berubah, apalagi sekarang the renewable energy will require more copper, terutama copper dan nickel to some extent gitu. Jadi memang kedepannya ini adalah suatu hal yang membantu proses dekarbonisasi dunia sekarang ini. Bisa membantu. Of course. Tapi dengan cara-cara yang tentu Dengan saja ramah cara-cara yang lingkungan. sustainable. Makanya saya bilang tadi, we gonna do the mining in a safe and sustainable way. Contoh lah, kami committed untuk mengurangi carbon emission reduction by 30% in 2030. 2030 mengurangi 30%. Ya, 30%. Dari mana bulknya Dari karbon? basis 2018. Tapi bagaimana caranya dan One of which adalah tadinya kami menggunakan truk-truk besar yang berbahan bakar diesel untuk mengangkut biji. Sekarang kami menggunakan sebagian besar itu pakai kereta listrik yang zero emission. Jadi itu udah mengurangi banyak, dan kami juga melakukan kegiatan-kegiatan lain yang everywhere possible kita lakukan pengurangan emisi. Satu hal lagi akan kita lakukan segera adalah untuk mengganti PLTU batubara kita dengan energi yang jauh lebih bersih, yaitu LNG. Dan kami memang membuat bisnis plan semuanya ini cuma sampai 2041, nggak sampai 2061 karena belum resmi. Kalau memang sudah resmi, kita mungkin akan bisa melakukan lebih banyak hal lagi. Dan in terms of net carbon emission, kita juga kan punya banyak area yang kita rehabilitasi, kita reclaim yang bisa capture lots of carbon. Ada kira-kira total 5.000-an hektar lahan yang kita rehabilitasi yang bisa menyerap banyak karbon, kita belum hitung itu. In addition to that, kita committed dan we have already started doing it untuk 10.000 hektar mangrove sampai dengan tahun 2041. ini di area tailing khususnya di Papua. Di daerah tailing dan di pesisir, dan juga kita komit untuk di dekat IKN di situ di Balikpapan ada 2.000 hektar kita kerja sama-sama KLHK udah already started the initial planting. Saya beberapa bulan lalu bersama Ibu Menteri LHK melakukan penanaman pertama di wilayah itu 2.000 hektar di situ, dan mangrove itu menyerap karbon banyak sekali, jauh lebih banyak daripada tanaman-tanaman biasa, dan that's actually we have not calculated that but we will. Jadi intinya adalah bahwa kalau parent company kita Freeport-McMoRan itu kemudian dia bisa membuat target 2045-2050. We can't because our business plan is only until 2041. Jadi makanya kita bikin 2030 dan 2041 di mana kita melakukan penutupan tambang kalau seandainya tidak diperpanjang. Penutupan tambang means that our tailing area for example ya 23.000 hektar itu akan kita hijaukan kembali. 23.000 hektar dihijaukan kembali dengan tanaman-tanaman besar, of course loss of carbon. Jadi memang tambang itu mengubah bentang alam. Jadi yang ada dulu gunung ekstraksi, menjadi lobang. ada ekstraksi, ada diambil bagian, tapi we can do it in a sustainable way. Oke, tapi kalau itu dari cara-cara sustainability-nya. Tapi kalau dari segi cadangannya itu sendiri, kan kalau dulu kan Grasberg, gunung, sekarang ada lobang, sekarang underground mining ya. Ini tahun 2041 akan masih ada, seberapa besar sehingga, dan kira-kira mungkin roadmap untuk menyiapkan post 2041 itu sudah ada. Dengan cadangan yang terbukti yang ada sekarang, dengan pola penambangan yang seperti saat ini sekitar 220.000 ton biji per hari, kita bahkan bisa menambang sampai 2050-an.
Jadi walaupun izinnya 2041, tapi cadangannya Jadi masih masih cukup sampai 2050. Apalagi kalau kita diberi waktu dari sekarang untuk diperpanjang setelah 2041, saya akan punya justifikasi untuk spending money untuk melakukan eksplorasi apa yang ada di bawahnya lagi. Dan kami meyakini bahwa di situ ada miliaran ton sumber daya yang bisa dijadikan cadangan, tapi harus dilakukan eksplorasi detail. Dan itu And it's pasti, cost a lot pasti and it harus will ada take some time. investasi lagi ya. Bisa 12 sampai 15 tahun lah sampai dengan bisa menambangnya. Jadi kami meyakini bahwa tambang ini bisa can reach 100-year mine. Dari tahun 73 bisa sampai tahun 73 lagi mungkin. Bisa sampai 100 tahun. 100 Tapi tahun. cara-caranya kan tentu beda kan. Ini sudah masuk ke bawah tanah. Bawah kan tanah. sekarang. Nanti semuanya kan bawah tanah. Itu apa barusan Pak Tony? Itu kayaknya ada installation of salah satu equipment tadi mau diinstal. Pada saat dia didudukan begitu memang bunyinya cukup keras. Oke, tapi ini kan safe ya. Safe, of course. Zero accident. Mudah-mudahan makanya ini membangun sesuatu yang setaraf ini mau tidak mau kualitasnya harus terus bagus sekali. safety first. Iya, Dan safety kita first. punya nilai yang kita bilang sincere, safety, integrity, commitment, respect, and excellence itu juga kita berlakukan, kita tanamkan di proyek smelter ini. Atas nama pengusaha-pengusaha, baik pengusaha dari dalam negeri maupun luar negeri, saya sebagai orang Kadin bidang investasi, wakil ketua bidang investasi, berharap ya kepastian hukum, kepastian berusaha, itu red tape, birokrasi, kemudian juga insentif-insentif yang bisa didapatkan supaya investor itu mau masuk ke dalam negeri itu lebih ditingkatkan lagi kan. Ini kan kita berakhir tahun 2023 ya. Sementara ya proyek ini juga sudah jalan ini sudah lebih dari 5 tahun ya. Kita akan mau masuki tahun ke-6 kalau tahun 2024. Ini sedikit refleksi khusus untuk tahun ini Pak Tony. Bagaimana performance PT Freeport secara keseluruhan dan highlights dari achievement-nya apa-apa saja? Kalau di highlight dari Freeport Indonesia achievement-nya ada beberapa hal ya. Yang pertama adalah kendala yang kita hadapi di bulan Februari itu ada banjir yang mengharuskan kita berhenti produksi sekitar 1 minggu. Itu banjir yang sekali turun tapi jumlahnya luar biasa besar volumenya, sehingga membawa bulldozer, membawa pipa-pipa, conveyor belt kita, tapi we have a very good team over there. Mereka bisa kemudian melakukan perbaikan-perbaikan secara cepat sehingga bisa produksi. Tapi sempat lagi. loss? Sempat. Ada loss of production. Okay. Tapi ya sekali lagi we have a very good team, operation team di sana yang dibantu dengan tim support yang bisa kemudian catch up the loss sehingga kita dari seminggu yang lalu sebenarnya target produksi tahun ini sudah tercapai. Dan sekarang ini kita bisa mencapai sekitar 1,6 miliar pound tembaga dan 1,9 million ounces of gold. Dan ini merupakan pencapaian yang luar biasa dan apalagi pencapaian lainnya PT Smelting ekspansinya sudah beroperasi dari 1 juta ton input capacity menjadi 1,3 juta ton, dari output kapasitinya dari 300.000 menjadi 370 ribu ton tembaga. Jadi healthy ya financial ininya. Financial cukup healthy walaupun tadi ada kita ada beban DHE yaitu uangnya harus tertanam di bank hampir $1 miliar nih saat ini sudah. Itu 30% kan aturannya 30% harus dan nggak dapat bunga dari situ ya? Dapat bunga sih, cuman kan uangnya nggak bisa dipakai. Iya. Tapi kalau pay dividend. Iya, tapi sekarang dividen yang dibayarkan bagus ya, happy ya, shareholders. Lumayan happy, pemerintah tapi happy will be more happy kalau seandainya uang itu bisa dipakai juga buat bayar pajak, buat belanja dalam rupiah lah ya. Tapi ini kan keharusan kan? Iya, keharusan ya. Namanya sebaiknya sih uang itu bisa dipakai dibelanjakan dalam rupiah supaya I can pay salaries and
pembelian dalam negeri, kan uangnya lebih berputar dalam negeri lebih bagus daripada diam di bank. Mungkin negosiasinya harus lebih intensif lagi. Tapi Pak Tony, kalau dilihat secara keseluruhan ini perusahaan Freeport sampai sekarang ini healthy kan? Oh, we are very good. We are in a very good situation dan sehat, dan ini investment yang tepat dilakukan oleh pemerintah di tahun 2018. Oke, dengan ada karena sudah paling lambat tahun depan mungkin kalau harga-harga baik seperti ini itu bisa paid off pinjaman yang dipinjam oleh pemerintah untuk membeli. Oke, kalau untuk 3 miliar ini kira-kira BEP-nya buat Freeport itu berapa lama Pak Tony? BEP untuk apanya? Untuk kita kan 3 miliar kita katanya integrated dengan hulu, jadi kita udah nggak hitung BEP lagi proyek ini. Jadi kita sudah tidak menghitung, ini part of the hulu hilir lah, integrated. Oke, tapi nggak rugi kan dengan adanya ini? Mungkin untungnya bisa lebih banyak, untung tapi bisa lebih banyak. Bukan itu yang diharapkan, adalah the multiplier effect dari keberadaan smelter ini buat bangsa. Multiplier efeknya kalau kita ulang lagi apa-apa saja selain tentu saja produknya, tapi apa yang bisa diciptakan? Yaitu industri yang lebih hilir lagi muncul, dan kalau industri lebih hilir lagi itu muncul, ini multiplier efeknya akan besar sekali. Tapi kalau cuma stop sampai di katoda tembaga saja, ya tentu multiplier efeknya sangat kecil. Employment yang ada di sini nanti operationally cuma 1.200 orang, dibandingkan dengan hulu kita 30.000 orang gitu kan. Jadi kalau dari segi itu not that big, walaupun ada pembelian barang dan jasa juga lumayan besar dari proyek smelter ini. Kalau misalnya taruhlah roadmap-nya sudah jalan dan pemerintah juga setuju dan akan diperpanjang tahun 2041, ada rencana membuat smelter berikutnya Pak Tony? Sesuai dengan pembicaraan kita dengan pemerintah, itu akan ada rencana untuk membuat 1 smelter tambahan lagi di Papua, yang akan mulai kita lakukan studi. Begitu sudah resmi ada perpanjangannya, baru kita lakukan studi itu. Kira-kira saya udah pergi ke Papua waktu itu sama dan visible presiden. Dari segi letaknya mungkin iya, tapi kan banyak hal yang harus dihitung ya. Ditargetkan Mei 2024 mulai beroperasi. Kalau masih molor apa? Ada sanksi, ada sanksinya ya kita kena denda pasti. Tapi kan setelah itu tidak boleh ekspor lagi kan ya mestinya sebenarnya sampai dengan berproduksi penuh. Jadi Desember 2024. Itu Desember 2024. Oke, Pak Tony, wishlist untuk tahun 2024 tentu saja kita ingin semuanya on time, ya ingin semuanya berjalan dengan baik. Tapi mungkin persiapan untuk, karena tahun 2041 sebenarnya nggak terlalu lama-lama. I won't be there. Nggak, tapi roadmap-nya sudah disiapkan untuk itu. Apa kira-kira yang menjadi wishlist dari pemerintah sehingga Freeport juga bisa? Ya, karena kalau seandainya kita berhenti di tahun 2041, yang 4 miliar dolar atau 50-an triliun setiap tahun penerimaan negara itu akan berhenti juga 2041. Program CSR kita 1,5 triliun untuk Papua akan berhenti juga 2041. Employment 30.000 orang akan berhenti juga 2041. So nobody wins. Tapi sudah komit dong untuk menambah saham milik pemerintah. 10% kita mau bangun 1 smelter di Papua dan 10% tambahan untuk pemerintah mulai 2041. Oke, mungkin terakhir kalau ada pesan yang ingin disampaikan Pak Tony, apalagi kita kan akan ada pemerintahan baru, istilahnya kira-kira bagaimana so that you can do your business supaya menjalankan usaha juga bisa jauh lebih lancar, bisa jauh lebih sukses sehingga kita semua mendapatkan benefit itu. Apa kira-kira? Kalau aspirasinya ya kepada pemerintahan baru nanti, semoga apa yang sudah kita jalankan, sudah disepakati ini kemudian bisa berlanjut terus ke depan, dan of course atas nama pengusaha-pengusaha, baik pengusaha dari dalam negeri maupun luar negeri, saya sebagai orang Kadin bidang investasi, wakil ketua bidang investasi, berharap ya kepastian hukum, kepastian berusaha, itu red tape, birokrasi, kemudian juga insentif-insentif yang bisa didapatkan supaya investor itu mau masuk ke dalam negeri itu lebih ditingkatkan lagi, karena jangan kita mengintensifikasi taxes or excises yang sudah ada sekarang, justru kita ekstensifikasi supaya ada tambahan lagi mereka yang mau masuk ke Indonesia, multiplier efeknya lebih besar daripada
only just taxing them. Ya, ini pesan penting ini khusus bagi pemerintahan baru menciptakan iklim usaha yang kondusif. Apalagi kalau kita ingin mendapatkan investasi lebih banyak, harusnya pemerintah menjadi fasilitator ya. Yeah. And ease of doing business. Iya, ease of doing business. Jadi justru mempermudah, bukan mempersulit. Iya. Pak Tony, sekali lagi sukses dan kita harapkan pasti kita akan kembali untuk melihat ketika smelter di Manyar ini sudah beroperasi, ini pasti menjadi tonggak sejarah baru, bukan saja buat PT FI tapi juga tentu saja Indonesia, dan kita harapkan benefitnya juga akan terasa langsung ya, kita menjadi bangsa yang perekonomiannya tinggi, lebih bisa memiliki nilai tambah, ini kan selalu disebutkan, dan mengambil peran juga dalam menuju Indonesia Emas 2045. Karena di sini juga banyak emasnya. Sekali lagi Pak Tony, terima kasih banyak. Terima kasih demikian Mbak Desi. Insight with Desi Anwar kali ini. Jangan lupa Anda juga dapat menyaksikan acara ini di cnnindonesia.com dan juga di YouTube CNN Indonesia Insight with Desi Anwar. Terima kasih, sampai jumpa. Bye-bye. Thank you. Very good.